Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Abdiansa ingin menjelaskan iman dan rukun iman dalam ajaran Islam. Pengertian iman menurut istilah adalah tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan merupakan suatu kesatuan iman, memiliki prinsip dasar segala isi hati, ucapan, dan perbuatan sama dalam satu keyakinan. Maka orang beriman adalah mereka yang dalam hatinya di setiap ucapannya dan segala tindakannya yang sama. Hal inilah yang disebut dengan orang yang jujur atau orang yang memiliki prinsip. Dalam Al-Quran, iman disebut dengan pelafalan yakin atau meyakini, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Dan begitu, pengertian iman adalah meyakini atau mengakui sesuatu dengan lafal dan membenarkannya dengan kesungguhan hati, kemudian mengamalkannya dengan berkata baik atau berperilaku baik sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian rukun iman dalam pandangan Islam adalah meyakini bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada manusia di bumi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika malaikat Jibril menyuruh menjadi seorang laki-laki, ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, beritahukan kepadaku tentang iman Rasulullah SAW. Menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang-orang tadi, Jibril berkata, engkau benar. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan 6 rukun iman yang mesti diyakini seorang muslim sebagai berikut. 1. Iman pada adanya Tuhan Allah yang Maha Esa. Yang kedua, iman pada adanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman pada adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman pada adanya rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Iman pada adanya hari kiamat. Yang 6, iman pada qadar dan qadar, adanya takdir baik dan buruk cipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Mengimani semua asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Asmaul Husna yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan untuk dirinya dan yang nabinya tetapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi sikap menghilangkan makna, memalingkan makna, mempertanyakan makna, dan menyerupakannya. 2. Iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Mengimani adanya malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta amalan dan tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat. B. Jumlah malaikat tidak ada seorang pun yang tahu dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. C. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal yang perlu ketahui, di antaranya A. Mengimani bahwa seluruh kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalam, ucapan yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
B. Mengimani bahwa kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk 4, yaitu 1. Kitab suci Taurat, 2. Kitab suci Zabur, 3. Kitab suci Injil, 4. Kitab suci Al-Quran, 5. Muslim wajib mengimani bahwa Al-Quran merupakan penggenapan kitab-kitab suci terdahulu. 4. Iman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwa ada di antara laki-laki dari kalangan manusia yang Allah Ta'ala pilih sebagai perantara antara dirinya dengan para makhluknya. Akan tetapi mereka semua tetaplah merupakan manusia biasa yang sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat dan hak-hak ketuhanan. Karenanya menyembah para nabi dan rasul Allah kebatilan yang nyata. Wajib mengimani bahwa semua wahyu kepada nabi dan rasul itu adalah benar dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga wajib mengakui setiap nabi dan rasul yang kita ketahui namanya dan yang kita tidak ketahui namanya. 5. Iman kepada hari akhir, mengimani tanda-tanda hari kiamat, artinya harus mengimani hari kebangkitan di padang mahsyar hingga berakhir di surga atau neraka. 6. Iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir yang baik dan buruk, mengimani kejadian yang baik maupun yang buruk, semua itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, sebab seluruh makhluk tanpa terkecuali zat dan sifat mereka, demikian pula perbuatan mereka melalui kehendak ilahi. Macam-macam rukun iman dalam ajaran Islam. Iman menjadi sah ketika dilakukan dalam 3 hal, yaitu iman yang diyakini dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Aspek-aspek rukun iman dalam Islam dijelaskan dalam uraian sebagai berikut. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dia mengimani 4 hal. Yang A. Mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. B. Mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Yang C. Mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.